Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Febrian. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya dari jurusan Teknik Elektro Prodi D3 Teknik Listrik. Nah, sekarang saya berada di semester 4, tepatnya dari kelas 4 LC. Dan pada video kali ini saya ingin menyampaikan hasil analisis saya pada sebuah karya ilmiah yang berjudul Analisa Sistem Pergantian Pompa Air Otomatis Berbasis Low Pressure Switch yang ditulis oleh Muhammad Dafatri Andiko. Nah, video kali ini juga saya ingin buat untuk menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah Bahasa Indonesia di semester 4 ini. Nah, bagaimana hasil analisanya? Langsung saja kita ke videonya. Pompa adalah jantung bagi infrastruktur di berbagai sektor industri. Pompa adalah komponen mekanis yang digunakan untuk memindahkan volume cairan yang sangat besar secara terus-menerus dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, oleh sebab itu, pompa mendominasi pasar-pasar global karena efisiensinya dan keandalan sistem dari pompa tersebut menentukan kelancaran operasional dan biaya dari sebuah perusahaan. Namun, hanya dengan menggunakan satu pompa tersebut, yaitu single pump system, adalah hal yang sangat berisiko, karena jika pompa tersebut rusak, maka halnya akan sangat berdampak pada perusahaan. Selanjutnya kita akan memasuki video bagian hasil analisa yang saya dapatkan setelah membaca karya ilmiah, yaitu analisa sistem pergantian pompa air otomatis berbasis low pressure switch ini. Yang pertama itu saya menemukan kesalahan penulisan atau tipografi pada karya ilmiah tersebut, seperti kata konvensional diharapkan. Konvensional ini seharusnya menjadi konvensional, bukan menggunakan M. Kemudian diharapkan itu A-nya dihilangkan menjadi diharapkan. Kemudian selanjutnya ada kata operasional, seharusnya menjadi operasional. Kemudian selanjutnya ada kata konstruksi, ini kurang huruf S yang seharusnya baku menjadi konstruksi. Kemudian juga di tabel terlihat kesalahan seperti penginputan angka menjadi lambang, seharusnya seperti ini yang benar. Nah, pada bagian cover awal dari karya ilmiah proposal laporan akhir ini terdapat kesalahan penulisan kata yang tidak baku, seperti kata analisa. Analisa ini seharusnya menjadi analisis untuk bakunya. Kemudian selanjutnya di lembar persetujuan terdapat kesalahan, yaitu tidak adanya penulisan NIP pada bagian bawah setelah nama dari dosen pembimbing. Nah, selanjutnya pada identitas laporan terdapat kesalahan juga, yaitu kesalahan penulisan kata analisa seharusnya menjadi analisis. Nah, kemudian kesalahan pada tulisan low pressure switch seharusnya itu dimiringkan dikarenakan itu merupakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Nah, selanjutnya pada bagian latar belakang ini terdapat kesalahan, yaitu tidak adanya tanda titik pada akhir kalimat. Ada dua, kelihatan yang pertama di paragraf pertama dan di paragraf kedua. Kemudian ada kesalahan penulisan juga, yaitu pada bagian ini. Nah, ini setelah tanda titik itu tidak ada spasi, kemudian tanda titik itu diletakkan setelah tanda petik, menjadi seperti ini. Kemudian pada bagian rumusan masalah terdapat kesalahan, yaitu tidak adanya penggunaan kata sebagai berikut. Seharusnya pada penulisan laporan penulisan karya ilmiah itu harus ada kata sebagai berikut yang disambut dengan tanda titik setelahnya itu. Kemudian pada rumusan masalah juga terdapat kesalahan yang sangat fatal, yaitu tidak adanya tanda tanya pada nomor 1 ataupun nomor 2 di rumusan masalah tersebut, dikarenakan pada rumusan masalah ini nantinya akan dibahas pada bab pembahasan apa saja rumusan yang akan dibahas nantinya itu. Nah, pada bagian tujuan dan manfaat terdapat kesalahan juga, yaitu pada bagian A.4.1 yang merupakan sub-bab dari tujuan dan manfaat. Nah, pada bagian sub-bab seharusnya tidak menggunakan
tulisan tebal atau bold, seharusnya tidak menggunakan bold. Kemudian tidak konsisten juga penggunaan nomor penomorannya, yaitu nomor 1 dan 2 pada tujuan. Nomor 1 tidak menggunakan titik, kemudian nomor 2 menggunakan titik. Seharusnya nomor 1 menggunakan titik juga agar konsisten. Terdapat kesalahan penulisan pada bagian B2, B.2 jenis-jenis pompa air yang dimana di bawahnya itu ada jenis-jenis pompa air. Seharusnya jenis-jenis pompa air tersebut masuk ke dalam kategori anak dari B2, jenis-jenis pompa air, sehingga penulisannya seharusnya B.2.1 pompa sentrifugal, B.2.2 pompa submersil, dan seterusnya seperti ini. Kemudian selanjutnya terdapat kesalahan penulisan penomoran juga pada bagian C, metode penelitian. Setelah C.1, nah itu ada nomor 1 metode literatur dan sebagainya, itu seharusnya masuk ke dalam kategori C.1 metode penulisan laporan. Seharusnya penulisannya seperti ini, yaitu C.1.1 metode literatur tidak tebal dan seterusnya. Nah, pada bagian estimasi biaya C.3, kesalahan juga terdapat pada bagian harga total, yang dimana setelah tulisan rupiah itu tidak ada spasi, jadi Rp langsung saja dengan nomor atau harganya, langsung ke harganya, Rp tanpa spasi, langsung harganya berapa sekian. Kemudian pada daftar pustakanya ini terdapat kesalahan karena tidak sesuai dengan standar dari APA edisi style edisi ke-7. Nah, dimana pada daftar pustaka karya ilmiah ini dia menggunakan penomoran, kemudian baris keduanya tidak menjorok ke dalam gitu. Nah, berikut ini adalah contoh dari perbaikan dari daftar pustaka karya ilmiah ini dengan menggunakan APA style edisi ke-7. Kemudian ada juga beberapa kata-kata dalam bahasa asing yang saya temukan pada karya ilmiah ini. Tadi saya sudah sebutkan itu low pressure switch. Nah, yang kedua itu ada head vacuum switch, mounting, dan sebagainya. Itu ada banyak sekali yang dimana kita harus memiringkan tulisan-tulisan tersebut karena itu sesuai dengan standar dari EID 5. Jadi kesimpulan pada proposal laporan akhir milik Muhammad Dafatri Andiko ini adalah menganalisa lonjakan arus listrik yang terjadi ketika sensor low pressure switch bekerja dan sistem beralih dari pompa utama ke pompa cadangan secara otomatis. Hal ini sangat penting untuk memastikan komponen kelistrikan di panel aman dan tidak mengalami trip. Kemudian kita juga dapat melihat seberapa efisien konsumsi daya listrik dari sistem otomatis berbasis low pressure switch ini jika dibandingkan dengan metode pergantian pompa secara manual. Dan secara garis besar dapat membuktikan secara empiris bahwa sistem pergantian otomatis berbasis LPS ini tidak hanya efektif untuk mencegah kerusakan industri akibat kegagalan pompa, namun juga terbukti aman, praktis, dan efisien dari segi konsumsi beban listriknya. Sekian video dari saya mengenai analisa pada karya ilmiah milik Muhammad Dafatri Andiko. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata dalam penyampaian ataupun dalam pembuatan video ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.